Halo, selamat malam semuanya. Ya, untuk tema kali ini aku akan random ya teman-teman, dan aku udah buka nih sebetulnya yang meng-guide aku membuat tema malam ini ada key, clouds, dan paths. Jadi artinya adalah sebuah keputusan atau kejelasan dari sikap dia selama ini kepada kamu. Jadi dia akan membuat sebuah decision atau keputusan dari sikap-sikap dia yang random kepada kamu ya. Kita akan buka di sini apa yang ada di pikiran dia terhadap kamu selama ini. Coba aku pakai kartu yang lain dulu ya. Ini kartu legend loh teman-teman, by the way. Kalau kamu lihat, ini kok kartunya apa sih kak? Bukan tarot ini. Ini namanya kartu Drupadi. Ini kartu lama sebetulnya, tapi bermakna banget sih. 54 kartu kalau nggak salah ya. Berapa ya? Aku nggak tahu deh. Pokoknya di sini sekitar 56 kartu. Ini kartu buatan orang Indonesia asli. Jadi kita harus membudidayakan ya. Ini kartu juga merah putih, dan aku suka pakai kartu ini karena resonate. Dikit banyak resonate. Walaupun memang belajarnya ini harus baca bukunya dulu gitu. Karena perpaduan Remy sama Lenormand gitu. Ya, kita lihat di sini. Perasaan dia kepada kamu, apa yang dia pikirkan. Oke. Aku melihat di sini dia hubungannya dengan kamu ya, mungkin banyak sekali tekanan ya. Dia juga tidak nyaman. Ada perasaan yang seperti kayak serba salah, serba nggak bener, serba bingung. Pokoknya ada perasaan nggak tenang. Jadi ketika menjalin hubungan kamu kayak tergesa-gesa, kayak terburu-buru. Terus ada perasaan seperti kayak nggak nyaman karena apa? Mungkin karena dia tidak bisa memprovide kamu, kayak serba nggak enakan gitu loh. Kayak nyawanya setengah gitu ya. Nah, di sini yang mengakibatkan, ini ada decision yang ada sesuatu yang dia belum putuskan. Karena keraguan-raguannya ya, sehingga apa sih, ada decision yang tidak dia putuskan, sehingga kalian tuh banyak konflik ya, banyak konflik karena dia sendiri nggak tahu nih tujuannya ke depannya hubungan ini seperti apa. Karena gini, ada perasaan nggak percaya diri mungkin, apa ya, kayak takut menjalani sama kamu ya. Ada kartu relation. Aku bisa bilang di sini seperti ini ya, hubungan kalian itu hubungan yang relation yang banyak konflik, hubungan yang penuh dengan banyak pikiran negative thinking, banyak hubungan di sini yang membuat kalian itu merasa saling nggak nyaman, curiga, seakan-akan kamu ini cuma status, tetapi kayak nggak tidak sesuai dengan status gitu loh. Pacaran tapi kamu lebih banyak sendiri, ataupun dia merasa seperti itu. Ada konflik internal di antara kalian di sini. Kita akan lihat ya, biasanya konfliknya mengenai apa sih? Oke, biasanya ini mengenai privacy. Ada beberapa orang di sini yang sebetulnya itu dia pengen ada namanya privacy. Privasinya itu nggak mau diganggu, ya, nggak mau diganggu. Sehingga kalau kalian mengganggu privasinya ataupun kamu di sini yang dia terlalu kepo, terlalu pengen tahu. Makanya di sini dia tuh kayak, aduh, aku mendingan menghindarin kamu deh. Kayak gitu, takut gitu. Entah ada perasaan mati rasa mungkin. Sempat ada mati rasa. Karena kalau komunikasi pun pasti akan konflik. Makanya di sini tuh kayak kerap menghindar gitu loh. Aku bisa tahu sih dia tuh takut salah ngomong. Mungkin gimana ya? Kadang-kadang maksud kalian maksud dia itu nggak menyinggung kamu, tapi jadinya menyinggung gitu. Jadi banyak kata-kata yang sensitif di sini. Aku rasa sih orang ini itu
nggak ada maksud buat nyinggung kamu, tetapi karena kamu lebih banyak kecewanya, lebih banyak sebelnya, maka di sini aku lihatnya sih kayak ya udah, aku tuh kayak pengen sendiri gitu loh, kayak ya udah terserah kamu deh, mulai sekarang kamu mau apa, aku nggak mau banyak bicara lagi. Menghindari konflik sih ini tepatnya ya, orang yang mau menghindari konflik, jadi nggak mau yang apa ya, nggak mau terlalu eh, nggak mau terlalu menyentuh atau menanyakan hal-hal yang kiranya dia salah ngomong gitu. Makanya orang ini lebih banyak diem ya, karena takut salah ngomong, intinya begitu. Kalau misalnya nggak ngomong, kalau misalnya apa namanya, dia sendiri di sini tidak apa ya, misal gini, kamu tidak terlalu gampang tersinggung gitu, misalnya tidak terlalu gampang tersinggung, mungkin hubungan ini akan baik-baik aja. Tapi aku melihat di sini ada yang sensitif ya, ada yang sensitif sehingga apapun yang dia mau ucapkan takutnya malah jadi salah gitu loh. Ini bisa vice versa ya teman-teman, antara kamu sama dia bisa vice versa. Seakan-akan tuh kayak, kok apa yang gue omongin salah melulu gitu. Jadi kalian tuh banyak konflik sih di sini. Aku lihatnya banyak kayak ketidakcocokan atau apapun itu. Ya. Ini awalnya ya. Kemudian kita akan lihat di sini sebuah keputusan. Ya mungkin ini salah satu aja ya teman-teman. Mungkin masalah kalian itu banyak, tapi ini salah satu aja, bahwa kalian tuh sering beda pendapat, sering ada masalah tidak terselesaikan. Kita akan lihat pendapat dan keputusan dia terhadap kamu ya, terhadap hubungan ini bagaimana. Kita akan lihat. Ada kartu di Chariot. Oke, kartu di Chariot di cross dengan Nine of Swords. Aku melihat di sini bahwa ada ketakutan dari dia ya, ketakutan dari orang ini untuk melangkah lebih lanjut dikarenakan hal tersebut. Takut salah bicara, takut salah persepsi, kayak gitu ya. Jadi banyak pikiran yang apa ya, ada takut gitu, kayak terintimidasi. Mungkin gak sih teman-teman, kamu sama dia salah satu yang lebih dominan dan satunya lebih terintimidasi, satunya lebih lemah. Aku lihat kondisinya seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu The Empress. Yang dia inginkan adalah sebuah ketenangan. Yang dia inginkan adalah sesuatu yang baik-baik saja. Ini yang dia fokusin. Kenapa? Karena dia sebetulnya nggak mau nyinggung kamu gitu loh, nggak mau sampai ada perselisihan di antara kalian. Dia maunya hubungan yang santai, tidak merugikan siapapun. Aku enak, kamu enak, hubungan kita lancar. Makanya dia sekarang kayak banyak menutup diri, berdiam diri gitu. Kadang-kadang kalau kita egois kan kita nggak pernah tahu kita nih egois atau nggak pernah ngerasa. Semakin orang ini lemah, kadang-kadang sikap alami manusia adalah semakin menginjak, bukannya begitu, ya. Yang dia fokusin sekarang adalah di sini dia tuh ingin ada namanya kebebasan, ingin ada namanya penyelesaian. Jadi aku bilang di sini dia tuh pengen nggak mau dipersalahkan dalam hal apapun ya teman-teman. Aku lihatnya seperti itu. Ada kartu The World ya, The World, ada kartu The Moon. Sebenarnya yang baru dilakukan adalah dia ini sudah berpikir matang-matang. Dia sudah berpikir matang-matang bahwa aku ingin ada ketenangan diri dong. Aku pengen gak mau ribut gitu. Makanya lebih baik ya kamu lakukan hal yang kamu bisa dan aku lakukan yang aku bisa sendiri-sendiri. Aku lihatnya seperti itu ya. Kondisi saat ini seperti itu. Dan kita lihat ini ke depannya seperti apa. Rencana ke depan dia untuk kamu seperti apa. Ada kartu Page of Cups ya. Di sini dia bilang sama kamu, aku mungkin gak akan seperti dulu ya, yang terlalu gimana ke kamu, tetapi aku akan membatasi. Walaupun aku cinta sama kamu di sini, aku berusaha kasih yang terbaik lah. Dia bilang, aku lebih tepatnya masih ada perhatian sama kamu, tetapi aku akan membuat semuanya itu berubah, akan menjadi lebih longgar. Mungkin aku gak mau banyak bicara
gitu, karena takut nyakitin kamu, karena apa yang kau lakukan selama ini kayaknya salah gitu aku lihatnya. Ada kartu Page of Wands di sini. Apakah dia masih ingin mempertahankan hubungan ini? Aku melihat masih ada, ya, masih ada ingin mempertahankan hubungan ini. Cuman memang teman-teman, aku bisa melihat ya kehati-hatian dia dalam bersikap menghadapi kamu. Jadi kalau seandainya dia di sini itu blur ya, dia di sini itu seperti kayak orang yang tidak seperti biasanya, lebih acuh, lebih dingin, itu bukan karena dia nggak suka sama kamu. Dia berubah karena takut disalahin, karena apapun yang dia ucapkan atau tindakan dia ke kamu, kayaknya ada aja yang salah gitu loh. Di sini sih kamu harus lebih banyak belajar untuk menghargai seseorang ya. Karena ketika kamu sudah tahu orang itu nanti berubah atau bahkan meninggalkan kamu, nanti kamu yang akan gigit jari. Gak selamanya orang itu bisa nyembah terus. Gak selamanya orang itu bisa excuse terus dengan apa yang kamu lakukan. Orang itu kan pasti ada batas limit. Apalagi kalau dia wanita, takutnya bisa-bisa mati rasa gitu. Ya, orang lain itu melihat sosok dia menghadapi kamu. Ini bisa vice versa juga ya. Atau orang melihat kamu menghadapi sosok dia adalah seseorang yang sangat kuat banget sih. Kok lu mau sih ketemu sama yang begini gitu? Kok lu mau sih masih ngejalanin sama yang seperti ini? Bukannya lu tuh pantas lebih bahagia gitu loh. Dia nggak mau ada konflik ya, dia masih cinta sama kamu ya. Kalau masalah hati kita nggak pernah bisa ngomong dengan siapa kamu cinta, dengan siapa kamu suka ya kan. Bahkan cinta antara bodoh dan cinta pun beda tipis, itu pun nggak bisa kamu lihat gitu. Bahkan orang lain yang ngomong pun juga nggak akan kamu gubris terlalu dalam ya. Di sini aku lihatnya ada kartu Wheel of Fortune. Nah, kalau kartu Wheel of Fortune, aku melihatnya di sini yang dia lakukan kepada kamu atau hubungan kalian selanjutnya ini akan berpasrah aja. Jadi ya kalau memang jodoh ya aku nggak akan kemana gitu loh. Tapi kalau misalnya kita memang harus berakhir ya sudah dijalani. Aku melihat udah mulai kayak bukan meluntur ya teman-teman, tapi lebih kayak mengikhlaskan sih. Jadi dia udah nggak mau terlalu lagi berambisi mendapatkan kamu, atau karena gini ada trauma di sini. Kalian tuh banyak konflik gitu loh. Tapi dia masih cinta sama kamu, hanya kayak sekarang udah nothing tulus lah, kayak gitu. Dan yang terakhir di sini kartu Ace of Wands ya. Intinya pada saat ini kondisinya dia tidak akan pernah ya dalam waktu dekat ya itu memperjuangkan kamu yang gimana-gimana. Semua itu berakhir pada di sini seperti kayak jalani aja dulu. Ya, ada bottom of deck, 3 of Wands, 6 of Cups sama kartu 8 of Cups ya. Ini semacam kayak bisa jadi pelajaran buat kamu ya. Pelajaran dari hubungan ini gitu. Pada intinya adalah dia akan menjalani sama kamu. Jika rasa itu masih ada, jika rasa itu masih tersimpan, masih menurut dia berat, ya dia akan bertahan sama kamu. Tetapi kalau misalnya enggak, rasa itu sudah hilang, dia kapanpun bisa pergi. Ya, aku ngeliatnya di sini seperti itu. Jadi semacam kayak nothing tulus gitu. Mungkin kamu bisa lebih bahagia dengan orang lain, dia pikirnya kayak gitu. Karena aku ngelihat kayak banyak sekali mungkin ya yang dia pikir nih aku nih kayaknya nggak ada bener-benernya gitu loh. Selalu disalahin, selalu dimarahin misalnya begitu. Biasanya kan kalau pacar, kamu nih gimana sih, yang kamu nih gini-gini. Kayaknya nggak ada yang bisa seperfect itu loh untuk ngadepin kamu. Sekali lagi energi ini bisa vice versa ya. Jadi jangan ada komen enggak kok kak kebalik, ini dia sounded tapi kebalik. Enggak, ini bisa vice versa, bisa semuanya. Oke? Kamu posisikan aja diri kamu yang mana. Kamu yang jadi korban atau kamu yang jadi yang superior gitu.
Nah, jadi gimana sih sebetulnya akhir dari keputusan hubungan kalian? Setelah dia memutuskan, dia pengennya di sini ada kartu Wheel of Fortune. Ya, Wheel of Fortune itu lebih seperti kayak berpasrah. Jadi apapun nasib yang membawa hubungan ini, dia tidak akan mencoba untuk mempertahankan dan dia tidak akan mencoba untuk melepas juga gitu. Jadi jalani aja. Kalau misalnya rasa itu masih ada, dia akan upayakan sekali untuk masih bisa bersama kamu. Kalau misalnya rasa itu sudah hilang, ya nggak bisa disalahkan. Dia bisa pergi kapanpun. Dia punya hak kebebasan di sini. Ingat ya, sekarang orang ini udah nggak bisa dikontrol lagi. Jadi, apa sih yang sebetulnya kamu harus benahi dan perbaiki dari hubungan ini ya? Kita akan lihat di sini. Relationship, gratitude, dan service. Oke, teman-teman, ada 3 hal yang kamu harus lakukan di sini. Pertama, kamu harus pastikan diri kamu sebenarnya cinta. Apakah kamu hanya butuh orang untuk di samping kamu yang bisa kamu marah-marahin, yang bisa kamu suruh-suruh, atau kamu perintah? Seberapa besar sih kamu menghargai hubungan ini? Seberapa besar kamu pengen berkomitmen sama orang ini? Kamu harus tahu itu dulu. Ya, jika kamu ingin berkomitmen, berusaha untuk menarik kembali, berusaha untuk memperbaiki diri sebagai tidak boleh kolokan, tidak boleh manja, tidak harus menuntut dia selalu ada buat kamu. Kalau misalnya dia punya kebebasan, dia punya pengen kumpul sama teman-temannya, kamu nggak perlu cemburu, nggak perlu lapor sana sini. Kadang-kadang tuh gini ya, kalau aku pribadi, aku nggak suka sama cowok tuh yang bawel. Cukup seperti ini loh, mungkin karena aku dulu hidup di luar ya, di luar angkasa. Jadi aku kalau misalnya kayak WhatsApp, actually aku kurang suka untuk komunikasi via WhatsApp, mendingan ketemu langsung gitu. Misalnya, "Hai, ngapain kamu?" "Oh, aku lagi ini." "Oke, ya udah, aku nggak akan gangguin." Gitu loh. Kalau misalnya dia bilang, "Kamu kok cuek banget sih?" "Oke, mau ketemu nggak?" Gitu. Jadi nggak tau sih, kalau tipe aku sih bukan tipe yang terlalu posesif ya dalam hal chatting-chattingan gitu. Contohnya seperti itu. Jadi aku akan memberikan dia kebebasan sebebas-bebasnya. Kalau misalnya memang dia bisa menghargai kejujuran aku, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dia bohong, ya aku baru cut off gitu. Simple sih. Yang kedua di sini, apakah kamu di sini sudah merasa bersyukur bertemu dengan orang ini? Ya, apakah kamu sudah bersyukur, ya Tuhan, aku bersyukur banget sih ketemu sama orang ini. Jika kamu lebih memperbanyak bersyukur, maka kamu akan lebih menyayangi orang ini. Bukan hanya untuk menuntut dia menjadi apa yang kamu mau, tapi menuntut dia itu untuk bisa menjaga kamu. Lebih beda ya. Kamu menuntut seseorang menjadi apa yang kamu mau, jadi kayak robot kamu, atau menuntut dia untuk mengkeep hubungan ini, menjaga supaya berjalan terus ke masa depan. Itu beda ceritanya. Yang ketiga, service. I feel good when I can help others. Apakah di sini kamu sudah mengimbangi apa yang dia berikan, kamu juga ada pembalasan? Atau misalnya kamu di sini dia suka bantu kamu, apakah kamu di sini ada sedikit empati untuk membantu dia dikala dia lagi susah, dikala dia lagi butuh? Ya, jadi ya, aku bilang di sini 3 hal ini yang perlu kamu waspadai dan perlu kamu bukan waspadai ya, yang perlu kamu tanamkan di diri kamu. Kamu tuh kamu harus tahu apa yang sudah membuat kamu tuh kelewat batas. Kalau kamu over manja, mendingan jangan pacaran dulu ya, karena pacar itu bukan budak sih, tepatnya seperti itu. Oke teman-teman, sekarang ya kembali lagi kepada kamu. Ini hanya sebuah intermezzo kehidupan ya, dari hubungan, tips supaya kamu tuh juga bisa lebih mawas diri. Jika kamu punya pasangan yang seperti ini, please kasih video aku kepada dia, supaya dia ngerti perasaan kamu kalau kamu tidak bisa bicara. Ya, oke, terima kasih yang sudah mengikuti readingan aku malam ini.
Ini readingan gak banyak-banyak. See you and I see you. I love you. Bye-bye.